Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Senang banget rasanya bisa nemenin kamu lagi. Hari ini kita bakal ngobrolin sebuah perjalanan yang, jujur aja, luar biasa banget. Penuh dedikasi, persahabatan yang kental, dan pastinya karya musik yang brilian. Kita bakal membedah anatomi warisan 2 dekade dari trio pop kesayangan Indonesia, Ran. Siap-siap ya, karena kita bakal lihat gimana sekumpulan anak SMA yang berani mimpi besar, akhirnya sukses ngebangun salah satu fondasi musik paling solid di tanah air. Oke, mari kita langsung masuk ke misteri utamanya nih. Di industri musik yang kita tahu pergerakannya dinamis banget dan nggak bisa dipungkiri, sering penuh dengan ego, bongkar pasang personil, itu udah jadi makanan sehari-hari. Coba deh, berapa banyak band favorit kamu yang tiba-tiba vokalisnya keluar atau gitarisnya diganti? Banyak banget kan? Tapi, Ren ini beda. Selama 20 tahun, formasinya benar-benar utuh. Rai, Asta, dan Nino. Nggak ada tuh yang namanya drama perpisahan atau hiatus panjang gara-gara berantem. Terus gimana caranya mereka bisa awet dan solid sampai sejauh ini? Nah, disinilah kita bakal nemuin jawabannya. Bagian pertama, 2 dekade pandangan pertama. Kita lompat sebentar ke masa depan, tepatnya ke tahun 2026. Ini bakal jadi tahun yang sangat-sangat monumental buat mereka. Kenapa? Karena untuk ngerayain 20 tahun kebersamaan, mereka nggak cuma bikin konser nostalgia biasa. Nggak, mereka memilih cara yang jauh lebih berani dan personal. Bekerja sama dengan Jakarta Move-In dan Seraya Live, mereka menyulap lagu hits pertama mereka, Pandangan Pertama, jadi sebuah teater musikal berskala penuh di Geraha Bakti Budaya, Taman Ismail Marzuki. Ini bukan cuma soal nyanyi-nyanyi bareng penonton ya. Ini adalah transformasi dari sebuah lagu pop jadi karya teater lengkap dengan seni peran, dramatisasi, dan alur cerita. Lagu yang melahirkan mereka 2 dekade lalu, dihidupkan lagi di panggung budaya yang super bergengsi. Benar-benar pencapaian yang gila sih. Lanjut ke bagian 2, awal mula terbentuknya Ran. Tapi yuk kita putar waktu mundur sejenak, jauh sebelum panggung teater yang megah itu, sebelum jutaan penonton dan status legenda. Gimana sih awalnya mereka mulai? Kontras antara masa lalu dan masa kini mereka ini jujur aja menarik banget buat diulik. Tahun 2026, mereka main di panggung budaya raksasa, tapi coba tebak apa yang terjadi di tahun 2006. Rai, Asta, dan Nino, 3 teman sekolah dari SMA Al-Izhar ini masih harus patungan bayar taksi tiap habis bikin lagu. Waktu itu cuma Asta yang punya alat rekaman di kamarnya di daerah Bangka. Jadi Rai yang tinggal di Duren 3 dan Nino di Condet harus rela nyisihin uang jajan mereka buat pulang naik taksi, ngelewatin Mampang, terus gantian turun dan patungan bayar argonya. Rutinitas perjuangan ini mereka lakuin selama setahun penuh. Dari sekedar patungan argo taksi sampai bisa punya teater musikal sendiri, ini adalah bukti nyata dari yang namanya konsistensi. Dan usaha rekaman sederhana di kamar itu ternyata membuahkan hasil yang luar biasa cepat. Di tahun 2006, mereka nekat nih ngirim lagu Pandangan Pertama ke ajang Indonesian Song Festival di JAK TV, dan boom, mereka juara 2. Demo itu akhirnya nyampe ke telinga label besar. Dan di tahun 2007, album debut mereka, Run For Your Life, resmi dirilis. Hasilnya, meledak di pasaran. Dalam waktu 5 bulan aja, di tahun 2008, lebih dari 25.000 keping CD asli ludes terjual. Fusi musik soul, pop, dan rap ala Ran nggak cuma membius anak-anak muda zaman itu, tapi daya pikatnya begitu kuat, sampai-sampai lagu mereka dipakai jadi jingle iklan salah satu merek mobil Jepang ternama. Masuk ke bagian 3, keajaiban album debut Ran. Sebenarnya apa sih rahasianya? Kenapa musik mereka tuh kayak punya magis tersendiri dan langsung nempel di telinga orang Indonesia? Mari kita bedah lirik dari lagu legendaris ini. Lirik pembukanya itu sederhana banget, tapi jenius. Baris-baris ini tuh berhasil nangkep momen emosional yang rasanya hampir semua orang pernah ngalamin. Rasa malu-malu, canggung, deg-degan karena diam-diam ngagumin seseorang dari jauh tapi nggak berani ngomong. Ini adalah fase awal jatuh cinta yang penuh keraguan. Dan Ran sukses merangkum perasaan universal itu jadi sebuah melodi yang susah banget dilupain. Dan ini yang bikin lagu itu makin brilian. Ran berani mendobrak formula lagu pop standar di masanya. Di tengah-tengah lirik bahasa Indonesia yang malu-malu tadi, tiba-tiba mereka masukin bait rap bahasa Inggris di bagian akhir. Transisi ini bukan sekedar pamer teknik nge-rap ya, ini adalah sebuah perubahan karakter yang drastis banget. Dari yang awalnya cuma berani mandangin dari jauh, tiba-tiba di bagian rap ini karakternya jadi super pede, berani ngambil langkah bahkan sampai minta nomor telepon. Kontras antara rasa malu dan rasa pede yang meledak-ledak inilah yang bikin lagunya kerasa sangat ikonik dan modern banget. Saking kuatnya efek nostalgia dari album debut ini, kekuatannya tuh sama sekali nggak luntur dimakan waktu. Sebagai bukti, waktu Ran bikin pertunjukan intim buat ngerayain 13 tahun album pertama ini, 500 tiket yang disediain langsung ludes. Tahu nggak butuh waktu berapa lama? Cuma 10 menit. Iya, 10 menit doang. Orang-orang pada berebut pengen ngerasain lagi magisnya era Pandangan Pertama.
Lanjut ke bagian 4, rahasia kompak 2 dekade. Nah, sekarang kita balik ke pertanyaan awal banget tadi. Dengan kesuksesan yang segede itu, kenapa mereka nggak pecah kongsi kayak musisi-musisi lain? Gimana cara tiga kepala ini nahan ego selama 20 tahun? Ini dia jawaban langsung dari Rai. Filosofi mereka ternyata simple banget, jangan terlalu posesif. Banyak band yang akhirnya bubar karena mereka ngekang personelnya, nggak boleh bikin karya di luar band. Tapi Ran justru sebaliknya, mereka sadar kalau kreativitas itu nggak bisa dikurung. Rai punya proyek solo, Asta sibuk berbisnis dan jadi produser. Nino juga punya proyek bareng musisi lain. Kayak kata Rai, Ran itu ibarat mix juice. Ada rasa nanasnya, ada mangganya. Setiap personel bebas bawa warna mereka masing-masing keluar. Dan justru karena rasa bebas dan gak dikekang inilah, mereka bisa awet sampai sekarang. Bagian 5. Lala Ilmanino cetak hits pop. Nah, hal yang sangat menarik dari budaya non-posesif ini adalah ternyata dampaknya nggak cuma bagus buat internal Ran, tapi juga bawa pengaruh luar biasa besar buat industri musik pop Indonesia secara keseluruhan. Coba kita lihat proyek sampingannya Nino bareng Lale dan Ilman dari Malik and the Essentials. Awalnya mungkin ada yang mikir ini cuma proyek iseng-iseng, tapi lihat deretan nama besar ini. Dari Marion Jola, Bunga Citra Lestari, Arman Maulana, sampai Rizky Febian, mereka semua mempercayakan lagu-lagu mereka ke tangan dingin Nino dan kawan-kawan. Lagu kolaborasi bareng Marion Jola bahkan tembus puluhan juta penonton dan menang Piala AMI Awards. Biar lebih kebayang seberapa gilanya produktivitas mereka, coba perhatikan angka ini, 70. Di tahun 2018 aja, Lailil Marino berhasil nyiptain, ngearansemen, dan memproduksi lebih dari 70 lagu. Gila nggak tuh? Ini ngebuktiin banget kalau ngasih kebebasan ke personel buat ngejar passion mereka di luar band itu justru ngebuka keran produktivitas yang luar biasa. Dan yang paling penting, semua pengalaman dan kesuksesan ini dibawa pulang sama Nino sebagai energi positif buat Ran, bukan sebagai ancaman yang bikin bandnya bubar. Bagian 6. Dan yang terakhir, Ran sebagai rumah kedua. Pada akhirnya, sejauh apapun mereka terbang dan berekspresi di luar sana, mereka selalu pulang ke tempat di mana semuanya bermula. Jadi, poin krusialnya ada di sini. Walaupun secara individu mereka udah sukses banget, menang banyak penghargaan dan jadi produser top, ikatan batin mereka tetap utuh. Rai bahkan bilang dengan sangat rendah hati, ibarat kacang tidak lupa kulitnya. Mereka sadar banget kalau bukan karena Ran, jalan menuju kesuksesan yang mereka rasain sekarang mungkin nggak akan pernah terbuka. Mereka nggak pernah lupa masa-masa susah patungan argo taksi dari Mampang ke Bangka. Dan mereka tahu betul, harmoni yang mereka punya sebagai sebuah trio nggak akan pernah bisa tergantikan oleh kesuksesan solo sebesar apapun. Kisah 2 dekade Ran ini ngajarin kita sesuatu yang penting banget, bahwa loyalitas, kebebasan berekspresi, dan persahabatan sejati itu ternyata bisa banget berjalan beriringan melintasi waktu. Mereka membuktikan kalau kita bisa bertumbuh bareng-bareng tanpa harus motong sayap satu sama lain. Nah, setelah ngeliat perjalanan fenomenal mereka, saya pengen nanya nih ke kamu, apa yang bakal terjadi sama persahabatan, kreativitas, dan passion kamu sendiri dalam 20 tahun ke depan? Apakah kamu udah siap untuk ngebangun sesuatu yang bisa bertahan melintasi waktu? Coba deh dipikirin. Terima kasih banyak udah ngikutin pembahasan kita kali ini, dan sampai jumpa di sesi seru berikutnya.